Halo sahabat Bintang Jaya, kita ketemu lagi pada pembahasan memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, kita akan mulai. Jika kita diberi soal seperti ini, ya, x kuadrat tambah 3x kurang 28 sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk memfaktorkan, ya. Nah, sebelum kita memfaktorkan, kita harus ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke. Nah, jadi a itu adalah koefisiennya x kuadrat, ya. Nah, B itu adalah koefisiennya X, dan C itu adalah konstanta. Oke. Nah, jadi untuk soal kita ini, maka kita dapat A-nya adalah 1, ya. Koefisien dari X kuadrat, ya. Nah, kemudian B-nya adalah 3. Ya. Itu adalah koefisiennya X, ya. Ini jadi 3. Oke. Dan kemudian C adalah konstanta minus 28, ya. Ini C. Oke. Nah, setelah kita tentukan A, B, dan C, maka kita pikirkan dua angka yang jika kita jumlahkan, ya, dapatnya B. Angka yang sama jika kita kalikan itu dapatnya adalah A kali C, ya. Oke. Kalau ditambah dia dapatnya B, kalau dia dikali harusnya dapat A kali C, ya. Dalam hal ini karena B kita 3, kita tulis di sini 3, ya. Kita tulis 3. Kalau dijumlah dia dapat 3, kalau dia dikali dapatnya A kali C. A-nya 1, C-nya minus 28. Oke. Nah, kita pikirkanlah angka berapa yang bisa memenuhi, ya. Kedua angka, kalau dia ditambah dapatnya 3, kalau dia dikali dapatnya minus 28. Nah, kita pikirkan angka 28 itu kemungkinan yang paling gampang tuh 4 kali 7, ya kan? Oke. Nah, kita lihat dari kali. Kenapa? Karena kemungkinannya sedikit. Kalau tambah banyak kemungkinannya, ya. Banyak angka yang bisa dapat menghasilkan 3. Nah, jadi untuk memperkecil kemungkinan, kita lihat langsung dari kali. Nah, dapatnya minus 28. 28 paling gampang tuh 4 kali 7. Walaupun angka yang lain bisa, ya. 28 itu bisa 2 kali 14. Bisa juga, ya. Bisa juga 1 kali 28. Gitu, ya. Nah, di antara kemungkinan ini, ditambah ataupun dikurang, yang mana yang bisa menghasilkan 3? Inilah paling dekat, ya. Kalau yang ini ditambah dapatnya 16, dikurang dapatnya 12. Nggak bisa, ya, jauh, ya. Kalau ini ditambah dapat 29, dikurang dapatnya 27. Nah, jadi kita ambillah yang paling dekat, 4 sama 7 kemungkinan bisa menghasilkan 3, ya, kalau kita tambah. Nah, kita lihat. Dia kan dikali dapatnya minus 28, ya. Minus, ini kan kalau dikali dapat 28, berarti salah satu harus ada minus. Nah, minus bisa di minus 4, ya. Bisa di 7. Ya, gitu, ya. Nah, jadi 4 kali 7 kita lewatkan. Oke. Nah, di antara dua ini, yang mana yang lebih memungkinkan kita dapatnya 3? Oke. Nah, yang bisa dapat 3 itu kalau dia yang ini, ya.
min 4 kali 7. Nah, jadi saya isi sini. Minus 4, 7. Ya, min 4 kali 7. Oke. Nah, kita cek kembali. Min 4 tambah 7 dapatnya 3 ya. Kalau dikali dapatnya minus 28. Gitu ya, cocok ya. Jadi angkanya minus 4 dengan 7. Maka ini kita faktorkan dia ya. Ini kan x kuadrat tambah 3x kurang 28 sama dengan 0. Oke. Nah, kita faktorkanlah dia ya. Nah, ini kan x kuadrat. X kuadrat itu kemungkinan x dikali x. Ya. Oke. Nah, terus angka ini minus 4 dengan 7 kita isikan di sini ya. Jadi ini dia tetap tambah ya. Ini tetap tambah ya. Itu kan dapatnya minus 4. Ya, sama 7 ya. Oke, kita isikan di sini sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya di sini harus ditambahkan dengan rumus dibagi dengan koefisien x kuadrat. Nah, berhubung koefisiennya angkanya 1, ya, kalau saya tulis kayak gini, bagi 1, kan rasanya sia-sia ditulis seperti ini ya. Kalau dibagi 1 kan nggak ngaruh ya, hasil kan akan tetap sama, jadi nggak perlu dibagi dengan 1, ya. Ya, mau bagi pun sama aja, nggak akan ngaruh dengan hasil jawaban kita sih sebenarnya. Jadi biasanya nggak dibagi, nggak usah bagi dengan 1, ya. Oke, nah ini tinggal kita kerjakan, ini berarti dapatnya x kurang 4 kali x tambah 7 sama dengan 0. Nah, setelah dapat ini, inilah kita faktorkan ya, persamaan kuadrat ini difaktorkan. Inilah dia. Nah, setelah dapat ini, barulah kita cari akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Berarti kita buat x kurang 4 sama dengan 0, atau x tambah 7 sama dengan 0. Maka, akar-akar persamaan kuadratnya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan minus 7. Seperti itu ya. Oke. Nah, dapat ya. Gimana kalau persamaan kuadratnya agak rumit sedikit? Nah, seperti ini, sama aja ya. Ketika kita dapat persamaan kuadrat, kemudian kita mau faktorkan, maka kita tetap pikirkan, carilah dua angka ya. Kalau kita jumlahkan dapatnya B. Kalau kita kalikan angka tersebut dapatnya AC ya. Nah, jadi berarti kita harus tentukan dulu berapa A, berapa B, berapa C. Berarti A-nya adalah 2, B-nya minus 1, C-nya minus 15. Seperti itu ya. Oke, kita ingat A itu adalah koefisiennya X kuadrat. Ini X kuadrat, koefisiennya 2. Oke, B itu adalah koefisiennya X. Ini X, koefisiennya berarti minus 1. Ya. Nah, C itu konstanta, konstantanya minus 15. Oke. Nah, setelah kita dapat berapa A, berapa B, berapa C, tinggal kita substitusi. Berarti ini saya ganti dia dengan B, kita substitusi. Berarti B-nya minus 1, ya. Kemudian A kali C. A-nya 2, C-nya minus 15. Maka kalau dikali, dapatnya minus 30. Oke. Nah, pikirkanlah dua bilangan. Kalau kita jumlahkan, ya, ada dua bilangan. Kalau kita jumlahkan, dapatnya minus 1. Kalau kita kalikan, dapatnya minus 30. Kira-kira angka berapa itu?
Oke. Nah, kita dapatlah 30 paling gampang tuh 5 kali 6 ya. Oke. Nah, dikali harus dapat minus 30. Jadi kemungkinan minus 5 kali 6 atau 5 kali minus 6. Ya kan? Nah, dijumlahkan, dia harus dapat minus 1. Nah, ini kalau dijumlahkan, dapatnya 1. Kalau ini dijumlahkan, dapatnya minus 1. Berarti kemungkinan jawabannya ini 5 sama minus 6. Ya. Jadi pasangan angkanya adalah 5 sama minus 6. Ini saya isi seperti ini. Ya, dijumlahkan dia dapatnya minus 1, dikalikan dia dapatnya minus 30 ya. Oke. Nah, jadi kembali ke persamaan kuadratnya, 2x kuadrat kurang x kurang 15 sama dengan 0 ya. Ini kan persamaan kuadratnya ya. Terus kita mau faktorkan ya. Oke. Nah, kita lihat ini kan 2x kuadrat ya. X kuadrat. X kuadrat itu x dikalikan dia dengan x ya. Nah, di sini kan ada angka 2 ya. Saya bikin dia ngikut 2x kali 2x. Hanya saja, kalau ini saya kalikan 2x kali 2x, itu dapatnya 4x kuadrat. Sementara ini kan 2x kuadrat ya. Kalau ini saya kalikan lebih ya, maka dia harus dibagi. Bagikan dia dengan 2. Ya. Nah, jadi ingat aja, kalau ini 2x kuadrat, berarti ini 2x kali 2x, tapi bagi dia dengan 2. Ya, karena ini kan dia cuma sendiri, 1. Ini kita 2 kali dia. Maka karena kelebihan kita bagi dia sekali. Jadi kalau dibagi kan dapatnya 2x kuadrat. Gitu dia ya. Oke. Kemudian angka ini kita letakkan di satu. Satu lagi sebelahnya. Ya. Oke. Jadi ini dia tetap tambah ya. Tambah. Oke. Nah, kan dapatnya 5. Nanti kita substitusi sini. 5. Kita isikan sini. Kemudian yang ini kita isikan minus 6. Ya, oke. Nah, dapatlah itu. Jadi kita dapatnya 2x tambah 5 kalikan dengan, nah, yang ini kan angkanya 2. Di sini minus 6. Ya, sama-sama bisa kita faktorkan 2 ya. Kita keluarkan 2. Ya. Kita bagi 2, maka kita dapatnya ini kita x kurang 3. Gitu ya. Nah, jadi yang ini sama-sama kita bagi dia dengan 2. Kita faktorkan 2. Maka dapatlah ini x kurang 3. Nah, setelah dapat ini, boleh kita coret ya. Ini 2, coret sama ini 2. Oke, maka hasil pemfaktorannya dapat 2x tambah 5 dikali dengan x kurang 3. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah difaktorkan seperti ini, maka kita kalau mau lanjut ke cari ke akar-akar persamaan kuadrat, tinggal kita lanjutkan ya. Nah, tinggal kita lanjutkan 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan minus 5. X sama dengan minus 5 per 2. Gitu ya. Atau x kurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Sahabat Bintang Jaya, sampai di sini saya rasa bisa dimengerti ya. Oke. Nah, coba kita lanjutkan jika soalnya agak rumit. Seperti ini. 2x kuadrat kurang 6y kuadrat tambah xy tambah 42y kurang 72 sama dengan 0. Nah, kalau dia variabelnya ada 2, ada x, ada y, supaya nggak bingung, kita patokan x saja ya. Nah, sebelumnya kan kita persamaan kuadrat ini kita pakai dalam x ya. X-nya penentu.
ya. Nah, kalau ini karena ada 2, saya ambil X sebagai penentu juga. Oke. Nah, jadi ini kalau X sebagai penentu, berarti kita susun dari X-nya pangkat tertinggi, berkurang, berkurang, berkurang ya. Jadi ini X-nya paling tinggi kan pangkat 2 tuh. Jadi dari pangkat 2, X-nya pangkat 2, terus X pangkat 1, terus X-nya pangkat 0. Berarti konstanta ya. Oke, nah kita susun dia jadi 2X kuadrat. Nah, yang ada X itu XY ya, tambah XY. Baru kita susun kurang 6Y kuadrat, tambah 42Y, kurang 72. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita susun dari X-nya pangkat 2, baru X-nya pangkat 1, baru yang X pangkat 0 ya. X pangkat 0 berarti 1, berarti yang nggak ada X, itulah konstanta. Berarti ini konstanta ya. Berarti kalau udah diurutkan seperti ini, mana A, mana B, mana C, A itu adalah koefisiennya X kuadrat. Ini X kuadrat, berarti A-nya 2. Oke. B adalah koefisiennya X, berarti Y ya. C adalah konstanta, berarti ini semua C. Oke. Berarti A-nya 2 ya. B-nya Y. Oke. Dan C-nya adalah minus 6Y kuadrat tambah 42Y kurang 72. Gitu ya. Oke. Nah, sama seperti tadi, kalau kita mau faktorkan, kita carilah 2 bilangan. Kalau ditambahkan, dapatnya B. Kalau dikalikan, dapatnya C. A kali C. Sorry. A kali C ya. Dapatnya AC. Gitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini, kita punya B-nya adalah Y ya. Jadi kita tulis di sini B-nya Y, ya kan? Terus A kali C, A-nya 2, C-nya ini. Jadi kalau kita kalikan, langsung saya tulis hasilnya ya. Nah, jadi kalau kita kalikan, maka kita dapatnya minus 12Y kuadrat tambah 84Y kurang 144. Gitu kan? Oke. Nah, baru kita pikirkan lagi gimana itu dapatnya. Nah, angka berapa? Kalau kita tambah, dapatnya Y. Kalau kita kali, dapatnya ini. Nah, itu dia. Gimana caranya? Nah, kalau kita kali, dapatnya ini. Kan itu sama dengan kalau ini kita faktorkan. Ya kan? Ini kalau kita faktorkan berapa kali berapa gitu. Karena ini kan sudah persamaan kuadrat lagi ya kan. Oke. Nah, jadi kita coba kerjakan di halaman berikutnya ya. Supaya ada space untuk menerangkan ya. Jadi minus 12Y kuadrat tambah 84Y kurang 144. Ini ya, kita faktorkan ya. Anggaplah dia persamaan kuadrat ya, sama dengan 0. Berarti kita dapat A-nya minus 12, B-nya 84, C-nya minus 144. Oke, nah kita mau faktorkan. Ya, kita pikirkan kalau dia ditambahkan, dapatnya B. Ya, kalau dikalikan, dapatnya AC. Nah, jadi ada 2 bilangan, kalau ditambahkan dapatnya B, dikalikan dapatnya AC. Ditambah dapatnya B, B-nya itu 84 ya. B-nya 84. AC, A kali C.
Nah, berhubung A-nya itu minus 12 ya, minus 12 dikali C, C-nya minus 144. Nah, ini kan angkanya susah kita hitung nih, ya kan? Kalau luar kepala nih susah, ya udah, gak usah dikali. Kan kita cuma mau tahu berapa dikali berapa bisa dapatnya ini ya. Oke. Nah, jadi kan dia harusnya minus 12 dikali minus 144 gitu, ya kan? Nah, berhubung karena ini minus kali minus dapatnya positif, maka minusnya nggak usah kita lihat lagi lah ya. Kita anggap positif. Sudah kan minus dikali minus dapatnya positif. Yang kita perlu adalah angkanya. Oke, saya pikirkan 12, 144 angka terlalu besar, saya urai 12 kali 12, boleh ya? Oke, nah kemudian si 12 ini saya ingat yang paling gampang tuh 12 3 kali 4 boleh ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini kalau saya gabung ya kan dapatnya 36. Saya kalikan itu. 12 kali 3 36. Terus yang ini saya kalikan 48. Nah, jadi bisa hasilnya ini bisa 12 kali 144, bisa juga 36 kali 48. Begitu cara untuk dapat pasangan angka ini. Karena angkanya sudah terlalu besar. Kalau satu-satu kita bagikan, lama proses mencari angka yang bisa kita pakai. Kita bisa uraikan. Dengan uraikan begini, baru tinggal kita gabungkan. Ya, ini kalikan. Ya, ini kalikan ke sini. Yang ini kita gabung, kita kalikan ke sini. Jadi dapat pasangan ini. Seandainya ini nggak bisa, kita bisa uraikan lagi ya. 36 itu kalau saya mau misalnya 2 kali 18, ya kan? Ini 3 kali 16, gitu kan? Ya kan? 36 boleh saya uraikan 2 kali 18, ini 3 kali 16. Nah, ini kita tukar pasangan boleh, ini kalikan ke sini, ini kali ke sini, ya kan? Bisa juga. Jadi dapatnya kalau 18 yang kita kali ke 3 kan dapatnya 54, ya kan? 2 kita kalikan ke 16 dapatnya 32. Jadi pasangan 54 kali 32 dan seterusnya. Banyak kemungkinan pasangannya. Oke. Nah, kita kembali. Tadi yang pasangan yang ini saya dapat nih 3648 ya. Nah, saya buat sini 36 kali 48. Kalau dia ditambah bisa memenuhi nggak? 36 kalau dikalikan 48 bisa dapat 84 nggak? Ya. Nah, kalau kalinya udah pastilah ya bisa dapat ini ya, karena kan kita dapat dari uraian dia, udah pasti kalau dikali. Nah, sekarang kalau kita tes ditambah bisa dapat 84 nggak? Ternyata cocok ya. Berarti dia angkanya 36 sama 48 ya. Oke, jadi nggak usah dites lagi yang lainnya. Ini berarti nggak perlu lagi. Kita lanjut ya. Nah, jadi ini berarti kan ini tadi minus 12Y kuadrat ditambah 84Y kurang 144 sama dengan 0. Ya, anggap kayak ginilah ya. Ya, kita mau faktorkan nih. Kita faktorkanlah ini, ya kan? Oke. Ya. Jadi ini Y kuadrat Y. Nah, karena dia minus 12 ya, ini minus 12. So, saya buat ini minus 12 kali minus 12. Ya kan? Jadi kan ini kan dia mesti sama, ini dikalikan sama. Jadi ini kan Y-nya sama, ya kan? Karena ini minus 12, ini minus 12, minus 12 sama. Ya, kita samakan dia. Oke, nah cuma kita mesti bagi. Kita bagi berapa? Nah, ini kalau dikalikan lebih tuh. Ini kan cuma 1, kita kali dia sampai 2 kali. Berarti kita bagi angka yang sama, kita bagi minus 12, ya. Oke, tambah, ya. Nah, angka yang kita dapat di sini kita substitusilah di sini. Kita tulis di sini, nih. Ya. Berarti tambah 36 tambah 48, gitu ya. Oke. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi dengan berapa? Ini sama-sama kita bisa bagi dia dengan 12 ya. Nah, atau misalnya saya nggak mau langsung bagi dia dengan 12, ini bagi perbagian ya supaya dapat 12. Misalnya 12 itu bisa 3 kali 4 ya. Nah, ini saya ambil 3, 4 ya. Misalnya ini 3, saya bagi 3.
minus 4Y tambah 12. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau sini saya bagi dia 4, ya. Atau minus 4, boleh juga. Kali saya bagi dia dengan minus 4, ya. Dapatnya 3Y kurang 12. Sama dengan gitu ya, bagikan minus 12. Ya kan? Nah, jadi ini kan di sini ini 3 kali minus 4, minus 12. Bagikah sama minus 12, habis lah ya. Oke. Nah, dapatnya seperti ini. Ini dia. Oke. Jadi, berarti bentuk minus 12Y kuadrat tambah 84Y dikurang 144, ini kalau saya faktorkan, dia bisa dapatnya min 4Y tambah 12 dikali 3Y kurang 12, ya kan? Nah, yang ini tadi. Di sini kita isikan. Nah, masalahnya kalau dijumlahkan, bisa dapat Y nggak? Ini tadi kan kita isi ya. Ini kita isi ya. Yang hasil ini tadi. Ini kita isikan ya. Jadi kalau kita isi di sini, ini min 4Y tambah 12, ini 3Y kurang 12, ya kan? Nah, kalau dikali dapatnya, ini dia. Kalau ditambah, min 4Y tambah 12, ini 3Y kurang 12. Nah, apa bisa dapat Y? Ini kan dia bilang kalau ditambahkan harus dapat Y. Kalau dikalikan dapatnya ini. Ya. Kalau dikalikan tadi kita sudah hitung, sudah kita buktikan dapat dia ini. Nah, sekarang masalah ditambahkan apa bisa dapat Y. Ini habis. Ya. Ini dapatnya minus Y. Kita punya Y. Nah, kalau cuma beda pos sama min aja ya. Misalnya ini kan kita dapatnya nih hasilnya minus Y. Dia kan maunya Y, cuma beda tanda min, ya kan? Nah, kalau beda tanda min tinggal pindahkan aja minusnya. Tinggalkan minusnya ke sana, ya. Jadi kan dia gini tuh. Min 4Y tambah 12. Kan kalikan dengan 3Y kurang 12. Nah, minusnya mau pindahkan ke sini. Ya udah, ini kita faktorkan minus 1. Kita faktorkan minus 1, dapatnya apa nih? 4Y kurang 12. Ya. Satu sisi aja kita faktorkan. Ya. Minus yang dari sini, ya kan? Kita kalikan ke sebelah. Kan mau pindahkan minus, pindahkan minusnya ke sebelah. Maka setelah kita faktorkan minusnya, kita pindahkan ke sebelah. Kita kalikan sama yang ini. Jangan kalikan sama yang ini. Ya. Nah, kita kalikan ke sebelah, maka dapatnya ini 4Y kurang 12, ya. Si minus 1 ini kita kalikan ke yang sini, ya. Jadi dapatnya minus 3Y tambah 12, gitu dia, ya. Nah, jadi yang ini berarti jadi ya. Jadi 4Y kurang 12, ini jadi minus 3Y tambah 12. Nah, ini pun sama. Ya, itu. Nah,
Kita tes sekali lagi. Betul nggak sih kalau di jumlah dia bisa dapat Y, kalau dikali. Nah, kita lihat kembali ya. Ini kalau saya jumlahkan ya. Ini sama ini habis ya. Oke, berarti 4Y tambah minus 3Y. Dapatnya Y. Sesuai. Nah, kalau ini dikali nggak usah dikali lagi. Udah pastilah dapatnya ini. Kan memang tadi dari itu perhitungan kita. Ya, oke. Nah, berarti bentuk ini sudah bisa kita faktorkan sekarang. Ya. Nah, jadi yang ini sudah kita bisa faktorkan 2x kuadrat tambah xy kurang 6y kuadrat tambah 42y kurang 72 sama dengan 0. Nah, kan ini kita mau kali ya, berapa kali berapa gitu, ya kan? Nah, tadi kan kita bilang ini kalau 2x kuadrat, berarti ini kita tulis 2x kali 2x. Nah, cuma kalau ini kan kita kalikan dapatnya 4x kuadrat kelebihan kan? Maka kita bagi dengan A dia. Kita bagi dia dengan A. Dengan angka dia juga, bagi dengan 2. Oke? Jadi kita bagi dia dengan 2. Nah, lalu ini kan tetap tambah nih, tetap tambah. Nah, hasilnya ini kita tulis di sini, hasil ini tulis di sini ya. Oke. Nah, jadi kita tulis itu jadi 4Y kurang 12 ya. Di sini tambah minus 3Y tambah 12 gitu, sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini kan bagi 2. Yang mana yang dari ini yang bisa kita bagi 2? Berarti dari sisi yang ini ya, ini bisa sama-sama bagi 2 ya. Saya faktorkan 2, maka dapatnya 2 kali X tambah 2Y kurang 12 kali ini 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Ini bagi 2. Oke. Nah, jadi bisa coret ya, ini sama ini ya. Nah, jadi pemfaktorannya berarti dapatnya adalah, berarti hasilnya adalah X tambah 2Y kurang 12 dikalikan 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Itu dia pemfaktorannya. Nah, kalau mau cari akar-akarnya tinggal lanjutkan ya. Ini kan sampai sini kan masih pemfaktorannya. Kalau mau lanjutkan, berapa X-nya? X1 berapa? X2 berapa? Nanti jawabannya dalam Y ya. Ini X-nya. Oke. Nah, jadi penjabaran untuk pemfaktoran hari ini sampai di sini. Sahabat Bintang Jaya, semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.